Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Syekh Aminullah atau Datu Bagul. Tak banyak riwayat yang bisa kita kupas dari seorang waliullah yang bernama Syekh Aminullah atau Datu Bagul ini. Berdasarkan kisah yang disampaikan seorang penjaga makam Datu Bagul di desa Tungkaran, Martapura. Datu Bagul wafat kira-kira 287 tahun yang lalu atau lebih dahulu ketimbang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan, wafat 200 tahunan lalu. Jika diperkirakan bahwa beliau wafat sekitar 287 tahun lalu, maka diperkirakan tahun beliau wafat adalah 1726. Wallahu a'lam. Datu Bagul adalah yang mula-mula mendiami kawasan Tungkaran tersebut yang dahulunya adalah kawasan hutan dan berdataran tinggi, alias bebas banjir ketimbang kawasan langganan banjir lainnya seperti Tunggul Irang, Pingaran, Astambul, Dalam Pagar, dan lain-lainnya di pesisir Sungai Martapura. Dikatakannya berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, Datu Bagul sebenarnya bernama asli Syekh Aminullah, berasal dari Persia Timur Tengah. Guru Sekumpul mengetahui nama asli beliau ketika Guru Sekumpul sering berkhalwah di makam ini puluhan tahun lalu. Bahkan Datu Bagul sendiri yang memberitahukan nama asli beliau kepada Guru Sekumpul, di mana ketika itu Guru Sekumpul secara kasyaf bisa bertemu bahkan berangkulan dengan Syekh Aminullah sebagai sesama waliullah, bebar penjaga makam. Datu Bagul menurut Guru Sekumpul adalah seorang habaib atau masih keturunan Rasulullah SAW dari anaknya Siti Fatimah yang berkawin dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Menurut Guru Sekumpul, beliau sangat alim, bahkan sejarahnya tak banyak dikisahkan Guru Sekumpul. Kata Guru Sekumpul, Datu Bagul itu hanyalah gelaran dari penduduk setempat, yang sebenarnya nama asli beliau adalah Syekh Aminullah, berasal dari Persia dan masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dari cerita para tetuha, Syekh Aminullah memang sudah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Persia ke tanah Banjar, dan kala itu di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar. Beliau datang semata-mata untuk mensiarkan agama Islam. Konon beliau menggunakan sebuah kapal yang cukup besar, lengkap dengan barang-barang dagangannya. Selain berdagang, beliau memberikan pengajaran agama Islam kepada penduduk Banjar. Sehingga suatu masa tibalah bagi Syekh Aminullah berkhalwah di tengah hutan. Kapal dagangannya pun disandarkan di tepi bukit di sebelah belakang makam ini. Dulunya adalah danau yang luas dan dalam, sehingga kapal bisa masuk dari arah Sungai Martapura. Seiring waktu kapal itu tenggelam, namun menurut para ulama yang kasyaf, memang di kawasan ini banyak khazanah di dalam perut buminya, baik berupa intan maupun emas batangan. Wallahu a'lam. Kisahnya, hanya saja khazanah itu masih gaib, dan suatu masa kelak khazanah itu akan keluar dengan sendirinya ke permukaan. Menurut para tetuha, intan akan keluar dari perut bumi layaknya batu kerikil. Meski banyak ditemukan, namun intan sudah tak terlalu berharga di zaman itu. Semua orang kaya beber penjaga makam. Hanya saja memang ada yang berdasarkan petunjuk Datu Bagul mendulang intan di kawasan seputar makam itu, dan memang ada ditemukan beberapa butir intan. Memang sebelum tahun 1975 untuk ketungkaran warga Fakauman, Dalam Pagar atau Kampung Keramat
dan juga keraton mesti naik jukung. Barulah setelah itu ada jalan rintisan seiring program ABRI masuk desa. Bahkan dahulu guru sekumpul hobi berburu burung ke kawasan ini, sehingga untuk menuju Tungkaran yang dulunya dikenal Karang Tengah, guru sekumpul menaiki perahu. Setelah sekian lama berkhalwah di tengah hutan, di dalam pondokannya, Datu Bagul wafat. Oleh penduduk setempat beliau dimakamkan di halaman pondokan beliau sendiri. Lokasi makam itu dahulunya bernama Murung Binjai atau Murung Nangka. Jadi makam beliau sekarang ini dulunya halaman pondok beliau. Beliau tak memiliki istri dan juga anak. Kubah menurut cerita dibina oleh guru sekumpul sekitar tahun 1980-an. Sementara musalla di lokasi tersebut menurut cerita dibina oleh Haji Harun, seorang saudagar asal Pasayangan, Martapura. Bahkan kebun karet yang ada sekarang dimiliki beliau yang kemudian diwariskan kepada anaknya Haji Ijai. Dikisahkan Haji Harun sempat khawatir bangunan musalla di samping makam yang dibangun mubazir, karena memang jauh dari pemukiman penduduk. Lalu beliau meminta guru Idris untuk menanyakan soal tersebut ke guru sekumpul. Belum lagi guru Idris berkata guru sekumpul sudah mengatakan bahwa musalla tersebut kelak akan berguna. Guru sekumpul berkata, belum lagi atap musalla itu ada, aku sudah sembahyang di situ, kisahnya. Sebelum tahun 2005, jalan dari Sungai Simpai ke Tungkaran dan menuju Kubah masih jalan setapak dan berbatu. Kemudian ada kisah bahwa Pak Rudi Arifin, Bupati Banjar, hendak maju menjadi calon gubernur Kalsel. Pak Rudi sowan ke guru sekumpul. Lalu oleh guru sekumpul, Pak Rudi disarankan untuk mengaspal jalan menuju Kubah Datu Bagul, sekalian bernazar di kubah tersebut. Singkat cerita, jalan sudah bagus dan tak lama kemudian Pak Rudi menang sebagai gubernur Kalsel pada tahun 2005. Selanjutnya, karena berkah Datu Bagul tersebut terasa, sekali lagi Rudi Arifin bernazar bahwa akan membangunkan kubah yang megah jika terpilih lagi sebagai gubernur. Rupanya Rudi Arifin lagi-lagi dipercaya rakyat Kalsel di 2010 lalu. Kubah Datu Bagul pun dibangun beton dan megah hingga selesai 2011 lalu. Kita tak bisa menafikan keberkahan waliullah. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia bisa saja diperlancar dengan berkat waliullah. Wajar saja jika hal itu terjadi karena mereka waliullah itu dekat wasil kepada Rasulullah SAW dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya para waliullah itu dipandangan mata kepala wafat, namun sebenarnya hanya berpindah alam, dan hakikat mereka tetap hidup dan masih mendapat limpahan rizki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka selalu berdoa untuk umat Rasulullah SAW, baik bagi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka juga mengaminkan doa para penziarah. Hakikatnya, penziarah itu adalah tamu yang tentu mereka waliullah itu akan menghormat kepada tamunya dan mengaminkan doa para penziarah. Menurutnya, para wali yang sudah berpindah alam senang jika makamnya diziarahi, sehingga Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berziarah ke makam aulia, meski hanya sebentar atau separah susu, sedetik 2 detik, karena nilainya bagaikan beribadah 1000 tahun. Penjaga makam ini juga mengaku pernah bimbang ketika di musim banjir 2006 lalu, di mana musim paceklik, sehingga ia lalu munajat kepada Allah dengan bertawasul melalui Datu Bagul. Alhamdulillah, benih tak lama bisa ditanam, namun masalah muncul lagi ketika menjelang panen. Hama tikus menyerang. Sekali lagi saya bertawasul, anehnya lahan milik saya seperti tak diminati tikus-tikus. Para tikus-tikus hanya berkeliaran saja tanpa banyak memakan padi. Tahun itu saya
panen dengan cukup memuaskan, sementara petani lain panennya kurang bagus. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada waliullah, yaitu Syekh Aminullah Datuk Bagul. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin.